Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga baik-baik selalu. Selamat datang di berita terkini. Hari ini kita akan membahas topik yang semakin hangat di kalangan pendidikan madrasah di Indonesia. Pengangkatan guru madrasah swasta kini menjadi lebih ketat dengan adanya batasan usia baru. Dan ini dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama KMA 1006 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan guru madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Melansir dari jpnn.com, pengangkatan guru madrasah swasta makin ketat. Ada batasan usia. Pengangkatan guru madrasah swasta diperketat. Ini berarti pengelola madrasah tidak bisa sembarangan menerima calon guru. Dirjen Pendidikan Islam M. Ali Ramdhani mengungkapkan Kemenak telah menerbitkan pedoman pengangkatan guru madrasah swasta. Pedoman ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama KMA nomor 1006 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berikut adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1006 tahun 2021 tentang pedoman pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Menimbang, mengingat, dan seterusnya, kemudian memutuskan Keputusan Menteri Agama tentang pedoman pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, inilah SK yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Nah, lampiran, latar belakang, tujuan. Nah, tujuannya adalah pedoman ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pada bab 2 persyaratan umum. Yang A, persyaratan umum meliputi beragama Islam, mampu membaca Al-Quran, memiliki wawasan keberagamaan yang moderat, 4 berusia paling tinggi 45 tahun, 5 sehat jasmani dan rohani, 6 tidak sedang menjalankan hukuman pidana, yang ketujuh tidak menjadi anggota organisasi terlarang. Nah, kemudian yang B, persyaratan administrasi. Yang pertama, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan sehat, fotokopi piagam sertifikat, surat pernyataan tidak sedang menjalankan hukuman, surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang, dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas. Kemudian kualifikasi akademik. Jadi baik RA, MI maupun FTS maupun MAK, MA itu adalah harus berijazah D4 atau S1. Kemudian bab 3 mekanisme rekrutmen, seleksi dan kelulusan calon guru. Prosedur rekrutmen. Yang pertama, penyelenggara pendidikan menyampaikan usulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, ini berarti diusulkan dulu kepada Kemenak. Kemudian yang kedua, Kepala Kantor Kemenak memberikan persetujuan. Nah, memberikan persetujuan atau rekomendasi seleksi untuk melakukan kebutuhan guru pada sistem informasi manajemen tenaga pendidikan Simpatika. Yang ketiga, penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan atau penyelenggara pendidikan, unsur kantor Kementerian Agama kabupaten kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti pihak yayasan harus membentuk panitia. Yang keempat, panitia seleksi mengumumkan guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan, baik RA, MI, MTS, MA atau MAK. Yang kelima, pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik. Yang keenam, isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam bab 2 huruf B. Kemudian yang B, seleksi administrasi.
Nah, panitia melakukan verifikasi. B. Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi. C. Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi. Yang kedua, seleksi substansi seperti potensi akademik, wawasan keberagamaan, baca tulis Al-Quran, dan kemampuan dasar dalam pembelajaran. Teknik pelaksanaan tes akademik calon guru, wawancara praktik mengajar di depan kelas. Yang pertama, tes potensi akademik atau TPA. Materi yang diujikan pada TPA meliputi verbal, tes persamaan kata, tes lawan kata, analogi verbal. Kemudian yang B, kuantitatif atau tes sumber, tes seri, tes aritmetik, dan logika aritmatik. Yang ke C, penalaran atau liga formal, analitis, spasial, dan penalaran logis. Yang kedua, wawancara. Wawancara meliputi kebangsaan, moderasi beragama, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang ketiga, uji kemampuan membaca Al-Quran. Nah, kemudian di sini A, kemampuan baca Al-Quran dan kemampuan menulis Arab. Yang keempat, praktik mengajar. Materi praktik mengajar meliputi kemampuan menyusun rencana pembelajaran atau RPP, kemampuan perhatikan RPP, kemampuan menyusun instrumen penilaian, dan kemampuan menggunakan IT. Kemudian yang C, kelulusan. Nah, ini adalah pedoman penilaian kelulusan. Lalu yang kedua, pengumuman hasil. Nah, berikut alur proses penyiapan calon guru. Alurnya ini mulai penyelenggara, kemudian diusulkan kepada kantor Kemenak, kemudian diverifikasi oleh kantor Kemenak, kemudian mendapatkan persetujuan, lalu pembentukan panitia yang diselenggarakan masyarakat, pengumuman seleksi, kemudian seleksi administrasi, dan pengumuman hasil seleksi seperti seleksi substansi, TPA, interview, PTA, praktik mengajar, dan lalu pengumuman hasil seleksi substansi. Nah, kemudian lulus atau tidak lulus. Yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian. Yang A, pengangkatan. Nah, bagi calon guru dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti program induksi atau guru pemula PIGPM. Yang kedua, pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan setelah calon guru lulus PIGPM. Dan yang ketiga, yayasan atau penyelenggara pendidikan madrasah mengangkat guru yang lulus PIGM kepada kepala kantor Kementerian Agama. Yang keempat, yayasan atau penyelenggara pendidikan melakukan kontrak kerja dengan guru yang memuat ketentuan mengenai identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu. Yang ke D, penyelesaian sengketa dan pihak mekanisme pemberhentian kontrak kerja. Yang kelima, guru mempunyai hak memperoleh pendapatan dari yayasan atau sumber lain yang sah, memperoleh kesempatan untuk pengembangan profesi. Yang C, memperoleh perlindungan profesi. Yang keenam, guru mempunyai kewajiban melakukan tugas sebagai guru profesional, menjunjung tinggi kode etik, dan mengembangkan kompetensi melalui kelompok kerja guru mata pelajaran atau MGMP. Yang B, pemberhentian guru. Guru diberhentikan apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, habis masa kontrak, melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pemberhentian guru diselenggarakan oleh masyarakat, ditetapkan oleh pimpinan organisasi atau penyelenggara pendidikan. Yang ketiga, penyelenggara pendidikan berkewajiban melaporkan setiap tahun. Nah, ini adalah laporan tahunan. Berikut alur pengangkatan dan pemberhentian. Nyatakan lulus PIGM, kemudian pengangkatan. Lalu yang bab 5 adalah penuntut dan ditandatangani oleh Menteri Agama Republik Indonesia. KMA ini terbit agar bisa menjadi pedoman bagi masyarakat yang mengelola madrasah dalam hal pengangkatan guru
terang Dirjen Ramdhani dikutip dari laman Kemenak. Menurutnya, KMA ini mengatur sejumlah ketentuan, mulai dari persyaratan calon guru, mekanisme seleksi, hingga pengangkatan dan pemberhentian. Berdasarkan KMA ini, pengangkatan guru madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat harus berkualifikasi sarjana atau S1. Ini bertujuan agar kualitas guru terjamin sebagai guru profesional. Guru juga harus mempunyai wawasan keberagamaan moderat dan usia saat diangkat paling tinggi 45 tahun, sambungnya. Terkait prosedur rekrutmen Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah M. Zain menjelaskan bahwa itu diawali dengan usulan kebutuhan guru yang disampaikan penyelenggara pendidikan kepada Kemenak Kabupaten Kota. Selanjutnya, Kepala Kemenak Kabupaten Kota memberikan persetujuan atau rekomendasi setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan Kemenak Simpatika. Penyelenggara pendidikan selanjutnya membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan dan Kemenak Kabupaten Kota dan pihak lain sesuai kebutuhan tuturnya. Dengan skema rekrutmen seperti ini, dia berharap guru madrasah ke depan makin berkualitas dan profesional, baik negeri maupun swasta. Demikianlah ulasan mengenai pengangkatan guru madrasah swasta yang kini semakin ketat dengan adanya pembatasan usia. Kebijakan ini tentunya akan membawa dampak besar bagi dunia pendidikan, baik dari segi kualitas pengajaran maupun jumlah tenaga pendidik yang tersedia. Mari kita terus awasi perkembangan ini dan bersama-sama dukung upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Tetap semangat belajar dan berprestasi.